Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wah, kali ini aku mau ngomongin siapa lagi kalau bukan Barella. Ih gila, gelandang favorit. Ini kan baru tahun ketiganya dia main di Inter kan. Pertama dia dipinjam, kemudian habis pinjam dibeli. Nah sekarang musim ketiga, fenomenal. Oke, nah aku mau ngomongin peran Barella. Nanti ngomongin bagaimana dia sebagai prospek kapten masa depan Inter dan yang terutama peran dia sebagai Metsaya. Oke, tulisannya Mesala tapi bacaannya Metsaya. Gila, ini aku udah cek ini, dengar kalau nggak percaya. Ini kan bahasa Itali, bahasa Itali. Dengar nih, dengar. Mezzaya. Metsaya. Barella ini baru sejak musim lalu sih sebenarnya sudah menjadi bagian tidak tergantikan dari skuad Inter Milan. Nah, tadi aku ngomong soal Metsaya. Kenapa mesti Metsaya? Peran dia itu adalah seorang Metsaya. Apa sih Metsaya ini? Secara singkat, Metsaya itu adalah central midfielder yang bermain ke arah sayap. Jadi drifting wide dia. Kalau dilihat secara skema permainan, secara formasi itu, peran Metsaya ini identik dengan formasi 4-3-3 atau 3-5-2. Kalau di 4-3-3 itu kan jelas karena ada 3 gelandang kan, trio biasanya sejajar atau bisa 1 defensive midfielder, yang 2 central midfielder yang agak nyerang. Atau bisa juga sebaliknya, 2 defensive midfielder ya, yang 1 agak nyerang. Kalau di 3-5-2 sudah jelas kan ada 1 sentral, kemudian 2 Metsaya di kiri dan kanan, baru kemudian 2 wingback di kiri dan kanan. Nah, Metsaya ini adalah area operasinya dia itu di istilahnya itu half space namanya. Half space itu adalah ruang di antara center back dan right back atau left back. Jadi di antara back sayap itu itulah dia ininya ruang operasinya Metsaya. Ini aku tunjukin ya. Half space itu ini. Jadi kalau dalam skema tradisional biasanya lapangan itu dibagi jadi 3 aja, kiri, tengah, kanan. Tapi yang manajemen tertentu atau pelatih-pelatih tertentu itu membaginya jadi 5. Jadi sayap, half space, center, half space lagi, baru sayap kanan. Nah, half space inilah yang dieksploitasi oleh Metsaya. Nah, bagusnya yang menurutku kenapa Barella ini bisa benar-benar mencuat. Sebenarnya selama dia masih di Cagliari itu juga dia sudah mulai terkenal, makanya Inter tertarik kan. Tapi terutama ketika dia sudah di Inter semakin melambung. Nah, ini karena antara Conte dan Inzaghi itu formasinya sama-sama 3-5 doang. Walaupun skema permainannya berbeda yang mungkin nanti tak bahas sedikit. Jadi sama-sama 3-5-2, sama-sama memang ada peran Metsaya. Di timnas Itali juga 4-3-3. Jadi di tangan Mancini memang dia suka pakai 4-3-3, pakai Metsaya lagi. Sehingga memang kekuatan seorang Barella itu benar-benar keluar maksimal gitu loh. Walaupun trio di Itali itu kan ada Verratti, Jorginho, Barella. Barella kan baru 23 tahun. Dia belum setenar Verratti atau Jorginho. Jorginho kita tahu, wah, bagian tak tergantikan dari Chelsea. Verratti apalagi sudah di PSG malang melintang kan. Barella ini baru umur 23 tahun sudah masuk tim inti Itali. Wih, gila. Dan dia bisa mengimbangi 2 seniornya ini. Benar-benar gila. Nah, biasanya Barella itu bermain di sebelah kanan kan, tapi dia bisa bermain di kiri pun sama baiknya. Ini dari permainan Inter berapa kali dia main dari kanan, di kiri itu kan Calhanoglu. Nah, ada lawan apa ya? Waktu lawan Sassuolo kalau nggak salah, Calhanoglu ditarik keluar, dia pindah ke kiri. Kerjasamanya bagus sekali dengan Perisic dan Di Marco. Jadi peran dia itu memang itu berusaha mendominasi area pertandingan di half space, jadi ruang bebas antara bek tengah dan bek sayap. Nah, ada 2 kelebihan Barella yang sangat menonjol. 1, dia sangat pintar membaca arah permainan. 2, dia sangat pandai menemukan ruang kosong ketika transisi antara dari bertahan kemudian menyerang. Dia selalu berhasil mengeksploitasi ruang kosong sehingga memudahkan, kalau di Inter memudahkan Brozovic sebagai seorang deep lying playmaker untuk
meneruskan bola. Jadi, nah karena kadang-kadang gini, banyak pemain yang skill bertahan yang sangat bagus, tapi ketika transisi menyerang, ini agak kayak apa ya, kayak agak sekarang ngapain nih gitu loh. Temennya bawa bola, nah transisi dari bertahan ke menyerang itu kan harus dilakukan idealnya secepat mungkin kan, supaya bisa kita melakukan serangan balik, supaya tim lawan itu belum sempat merombak formasinya, karena udah sama seperti dari kita bertahan kemudian transisi menyerang, tim lawan juga begitu kan, ketika bola direbut maka perlu transisi juga dari menyerang ke bertahan. Nah, jadi logikanya semakin cepat transisi kita, semakin kelabakan musuhnya. Nah, inilah kelebihan Barella. Ketika kita dari bertahan kemudian menyerang, itu dia cepet banget mengeksploitasi ruang-ruang yang masih kosong. Karena kan walaupun setiap kesebelasan kan ada formasinya kan. Ketika dia bertahan bisa pilihan pakai zona marking atau man marking. Tapi ketika mereka menyerang itu hampir selalu terjadi banyak ruang kosong yang tercipta karena pemain yang masih menyerang, gelandang bertahan masih maju dan sebagainya. Semakin cepat kita bisa mengeksploitasi ruang yang masih ditinggal ini, semakin bagus kesempatan kita untuk mencetak gol. Ini logika sederhana aja. Disitulah keistimewaan Barella. Ini aku tunjukin beberapa ya. Oke, di sini kita akan lihat bagaimana dia memanfaatkan ruang kosong ya ketika transisi dari bertahan ke menyerang. Nah ini, ya Brozovic kepada Hakimi kemudian langsung. Bagus sekali. Di sini juga kelihatan Barella ketika Brozovic sebagai playmaker menguasai bola, dia cepat sekali mengambil posisi melepaskan diri dari pemain lawan karena siap-siap akan menyerang kan. Sekali lagi prinsipnya ketika kita bertahan maka kita berusaha mendekati pemain lawan, tapi ketika kita menyerang kita menjauhi pemain lawan. Nah ini bola ini dari Brozovic masih dialirkan ke Hakimi, tapi dia sudah siap di sini, sudah siap untuk menerima bola. Tuh. Kemudian dari sini, nah inilah yang namanya half space. Kita lihat ini area sayap dikuasai oleh Hakimi, kemudian area tengah dikuasai oleh Brozovic. Nah inilah ya dia yang namanya half space ini di antara ruang tengah dan sayap. Itulah daerah operasinya Barella. Nah, dari sini juga kelihatan di sini ada space kosong. Dia akan cepat sekali masuk ke sana. Tuh. Jadi ini juga penting sekali komunikasi dengan pemain kita. Misalnya sekarang nih, Brozovic bawa bola, ada ruang kosong di sana. Itu harus ada komunikasi tanpa bicara bahwa Barella harus mengerti bahwa kemungkinan besar si Brozovic akan bawa bola ke sana sehingga dia harus secepatnya menuju ruang tersebut. Brozovic juga begitu. Oh, dia ada ruang kosong di sana. Di sini ada Barella. Nggak perlu aku ngomong mau ngoper ke sana, Barella pasti tahu. Dia pasti akan menuju ruang itu. Begitu loh. Nah, inilah yang aku bilang, selain dia skillnya bagus banget, pergerakan dia sebelum mendapat bola itu juga bagus banget. Sehingga ini sangat memudahkan ke si playmaker. Seperti yang aku bilang kan, playmaker itu kan dia tugasnya mengatur tempo permainan, mengawali serangan, transisi dari bertahan ke menyerang. Nah, kalau Brozo itu ketika dia mendapat bola, maka dia harus tahan dulu bola sampai temannya siap kan. Sekali lagi kembali ke logika sederhana, semakin cepat teammate-nya atau temannya siap berada di posisi yang diinginkan, dia kan tidak perlu tahan bola lama-lama karena Brozo itu kan posisinya di gelandang bertahan. Itu di zona 14 sudah pernah aku bahas. Kalau dia kehilangan bola di sana itu bahaya banget. Makanya semakin cepat temannya siap untuk mendapat bola, ya semakin cepat dia bisa mengalirkan bola lagi. Nah, di sanalah Barella. Makanya Brozovic lebih suka kasih bola ke Barella daripada ke Calhanoglu, karena ya Calhanoglu kan aslinya dia attacking midfielder ya. Dia tuh bisa jadi penyerang lubang, bisa jadi second striker. Berposisi di dalam skema 3-5-2 itu memang agak kagok. Beda dengan Barella yang memang posisi alaminya ada di sana. Gitu. Kalau secara skill, waduh, tidak diragukan lagi. Mau lihat skill-skill Barella? Ayo kita lihat.
Tackle-nya bagus sekali. Tuh. Jadi dia menyerangnya oke banget, bertahannya pun oke banget, bro. Kita lihat tackle-tacklenya itu bersih, gila. Musim ini belum dapat kartu merah. Musim lalu juga enggak ada kartu merah sama sekali. Kartu kuning cuma 2 apa 3 itu. Emang tackle dia bagus-bagus. Tuh tackle-nya. Nah, wow, man. Gila. Asisnya ke Lautaro. Wih, ini asis terbaik musim lalu kalau menurutku ini. Nah, ini lihat. Dia ketika main di kiri kan, cepat sekali dia seolah-olah akan bergerak ke sayap, tapi balik badan langsung ke tengah. Wow, ini ya sayang tidak masuk. Tendangan jarak jauhnya juga gila. Ini juga khas orang center midfielder ya, harus punya tendangan jarak jauh yang bagus karena itu sangat membantu penyerangan. Tidak perlu sampai masuk ke penalty box, bisa cetak gol. Kalau dulu ada Dejan Stankovic, terkenal banget tendangan jarak jauhnya. Tapi Dejan Stankovic itu lebih ke power dia, cannonball. Kalau Barella ini lebih ke curve ball. Gila, tendangan pisang istilahnya kalau di Indonesia ya. Gila. Nah ini tackle dia itu tus. Lihat bagaimana dia menghentikan bola. Emang bagus sekali. Ya, match saya itu memang dia harus bisa juga melapis pertahanan karena namanya juga central midfielder ya, beda dengan attacking midfielder yang memang tugas utamanya itu menyerang. Kalau central itu ya balance lah antara menyerang dan bertahan. Dan coba kalian bayangkan, sebagai central midfielder itu dia tidak berada di posisi yang bisa memberi assist banyak. Tapi musim ini baru 7 pertandingan dia sudah bikin 5 assist. Musim lalu dari 36 pertandingan dia 3 gol, 7 assist. Musim ini baru 7 pertandingan, 1 gol, 5 assist. Ingat, dia tuh central midfielder, bukan penyerang lubang, bukan attacking midfielder. Dia tuh mulai bermain itu dari belakang. Bukan dari belakang sih, ya dari tengah lah. Beda dengan misalnya second striker. Tapi ternyata dia jadi assist leader sementara di Serie A. Gila banget. Nah sekarang ini masalahnya, kita sama-sama setuju bahwa Barella ini salah satu talenta terbaik yang dimiliki Inter Milan lah. Nah masalahnya gajinya, ini memang jomplang sekali. Bayangkan gajinya Barella itu 2,5 juta. Sedangkan Alexis Sanchez 7 juta. Jadi walaupun kontrak Barella itu masih lama sampai 2024 kalau nggak salah, Inter sudah harus bikin kontrak baru karena ketika dulu membeli Barella itu kan belum sehebat sekarang. Inter dulu beli Barella 36 juta euro. Tapi sekarang nilai Barella itu 65 juta. Jadi itu hampir 2 kali lipat. Kalau aku sih waduh udah deh. Aku udah pernah bilang kasih cek kosong. Suruh dia tulis sendiri mau gaji berapa. Nah soal dia jadi kapten. Nah ini kan menurut berita yang aku baca ada 3 calon kapten kuat nih di Inter Milan. Ada Brozovic, ada Skriniar, ada Barella. Nah, kalau menurutku calon kuatnya itu Skriniar atau Barella. Karena Skriniar dia punya nilai plus loyalitas yang benar-benar waduh. Aku sudah bikin videonya tentang Skriniar gimana dia harus cerai demi Inter Milan dan dia melakukan itu tanpa pikir panjang, gila, keren. Gimana ya? Kalau aku sih masalah karena lebih suka aja Barella gitu. Kalau kalian lebih suka mana nih yang jadi kapten? Skriniar, apa Barella, apa Brozovic? Oke,
Itu dulu kayaknya udah kepanjangan ya, maunya sekitar 10 menit aja, tapi keasikan ngobrol. Oke, ciao dulu guys. Sampai jumpa di edisi Ngomin berikutnya.